Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita akan kembali membahas tentang tohroh dan piramdinya. Pada bagian kedua ini kita akan membahas tentang macam-macam air dari segi sah tidaknya untuk bersuci. Air terbagi menjadi 3 bagian, yaitu air suci mensucikan atau tohur. Air suci mensucikan atau tohur ini adalah semua air yang turun dari langit atau yang bersumber dari dalam tanah, di mana salah satu dari 3 sifatnya tidak ada yang berubah, yaitu warna, rasa, serta aromanya. Baik itu disebabkan oleh sesuatu dan hal lain yang menghilangkan kesucian air tersebut, dan juga bukan air bekas. Perbedaan air suci mensucikan dengan air suci adalah bahwa air suci mensucikan dapat digunakan untuk melakukan ibadah dan amal keseharian. Dengan air ini wudhu dapat dilakukan, mandi wajib juga dapat dilakukan, sebagaimana bolehnya air tersebut digunakan untuk membersihkan najis dan kotoran, baik yang melekat pada tubuh, pakaian maupun kotoran. Lain halnya dengan air suci saja tidak dapat digunakan untuk beribadah sebagai wudhu, mandi wajib, dan sebagainya. Sebagaimana pula tidak dapat digunakan untuk membersihkan najis maupun kotoran. Penggunaannya diperbolehkan hanya pada hal-hal keseharian saja, seperti untuk minum, mandi, cuci pakaian, berkapas, dan sebagainya. Kapan kesucian air tetap terjaga? Ada kalanya air mengalami perubahan baik warna, rasa, hingga baunya, namun tetap suci dan dapat digunakan untuk keperluan ibadah seperti wudhu dan mandi, asalkan hal itu tidak sampai menimbulkan bahaya atau penyakit. Kalau sampai anggota tubuh menjadi sakit disebabkan penggunaan air tersebut, tentu dalam keadaan seperti ini tidak diperbolehkan menggunakannya, baik untuk wudhu maupun mandi. Karena di daerah tertentu yang terpencil, semisal di gurun yang airnya secara umum telah berubah, maka syariat membolehkan mereka menggunakan sepanjang tidak ada air lain dan mereka sanggup menjaga diri dari pengaruh buruk air tersebut. Para ulama menyebutkan bahwa perubahan air yang tidak keluar dari kesuciannya adalah seperti air yang sebagian atau semua sifatnya berubah dikarenakan tempat di mana air tersebut berada atau mengalir melaluinya, seperti air yang mengalir melalui aliran pertambangan, contohnya pertambangan garam atau belerang, maka airnya berubah jadi asin atau berbau belerang. Perubahan ini terjadi pada kondisi ini menyebabkan air tersebut keluar dari kesuciannya. Demikian pula dengan air yang perubahannya dikarenakan lamanya ia menetap. Misalkan jika kita masukkan air ke dalam botol dan membiarkannya dalam waktu yang lama sehingga mengalami perubahan seperti ini juga tidak menyebabkan keluar dari kadar kesuciannya. Termasuk juga perubahan yang dikarenakan pengaruh lumut atau sarana-sarana di mana ikan dapat menyemaikan telur-telurnya. Lumut-lumut tersebut tidak membahayakan dan tidak pula mengancam kesehatan sepanjang tidak direbus di dalam air atau dimasukkan ke dalam air setelah dimasak. Kemudian macam air yang kedua adalah air suci tidak mensucikan atau tohur. Air suci tidak mensucikan ini biasa disebut sebagai air bersih saja. Ia dapat digunakan dalam memenuhi kebutuhan harian seperti minum, masak, dan sebagainya, tetapi tidak boleh digunakan dalam beribadah seperti berwudu. Adapun macam-macam air suci tidak mensucikan ada 3 macam, yaitu air suci mensucikan yang bercampur dengan sesuatu yang bersih. Misalnya air suci mensucikan bercampur dengan sari bunga mawar atau air adonan dan semacamnya. Hal itu menghilangkan kadar suci mensucikan dan hanya menjadi air suci atau air bersih saja. Dengan demikian ia tidak dapat digunakan untuk berwudu atau semacamnya, meskipun dapat digunakan untuk memasak, mencuci pakaian, atau membersihkan perkakas. Hanya saja perlu menjadi catatan bahwa hilangnya kadar suci mensucikan air tersebut harus memenuhi 2 hal. Pertama, akibat campuran tersebut air mengalami perubahan salah satu dari 3 sifatnya, yaitu entah itu rasanya, warnanya, atau aromanya. Kedua, sesuatu yang mencampurinya merupakan sesuatu yang dapat menghilangkan kadar suci mensucikan air tersebut. Air suci tidak mensucikan yang kedua adalah air mustakmal atau air sudah dipakai untuk bersuci atau yang sedikitnya airnya. Pengertian sedikit adalah kurang dari 2 kolah tetapi lebih dari 1 timbangan. Sementara yang dimaksud mustakmal atau bekas pakai adalah ada beberapa pendapat perbedaan pendapat dari para ulama mazhab, yaitu
air mustakmal menurut mazhab Maliki bahwasanya menggunakan air ini tidak membuat air tersebut hilang kesuciannya. Jadi boleh menggunakan air yang sudah dipakai untuk wudhu lagi, mandi dan sebagainya. Tetapi makruh menggunakan air mustakmal jika ada air suci yang lain, bahkan jika airnya sedikit pun tetap tidak menghilangkan kesuciannya. Sedangkan menurut mazhab Hanafi, jika air yang suci lagi mensucikan atau tahur sudah digunakan, maka ia menjadi hanya suci saja, tidak mensucikan atau tahur. Air ini boleh digunakan dalam adat kebiasaan seperti minum, memasak dan sebagainya, tapi tidak bisa digunakan untuk beribadah seperti wudhu dan mandi. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i, definisi air mustakmal adalah air yang sedikit yang bisa dipakai untuk sesuatu yang harus dilakukan, baik secara hakikat maupun gambaran, entah itu untuk menghilangkan hadas atau membersihkan kotoran. Yang dimaksud di sini adalah bahwa air yang sedikit adalah air yang kurang dari 2 kol. Sekiranya seseorang wudhu dan mandi dari air yang sedikit ini, di mana dia mengambil air dengan memakai gayung untuk membersihkan kedua tangannya, setelah membersihkan wajah dan tangannya, maka ini adalah air mustakmal. Sedangkan menurut Imam Hambali, dalam mazhab Hambali mengatakan definisi air mustakmal yaitu adalah air yang jumlahnya sedikit yang bisa dipakai untuk membersihkan hadas atau menghilangkan kotoran yang terpisah tanpa berubah dari tempat pencuciannya sampai 7 kali. Adapun air yang terpisah sebelum cucian ke-7 adalah najis, dan yang terpisah setelahnya adalah mustakmal. Jadi air itu dihukumi sebagai mustakmal kecuali ia terpisah dari tempat pemakaiannya. Yang ketiga adalah jenis air yang suci saja atau tahur, yaitu yang keluar dari tumbuhan atau tanaman, baik melalui proses buatan seperti ekstrak bunga maupun yang keluar tanpa rekayasa seperti air semangka misalkan atau air buah-buahan. Airnya suci, tetap suci. Kemudian berikutnya air najis atau mutanajis. Atau biasa disebut mutanajis ini adalah air yang tercemar oleh benda najis. Air mutanajis ini terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah air suci dan mensucikan yang jumlahnya banyak, yang apabila tercemari oleh benda-benda najis, air tersebut tidak menjadi najis sepanjang tidak mengalami perubahan salah satu dari 3 sifatnya, yaitu warna, rasa, dan aromanya. Yang kedua, air suci dan mensucikan yang jumlahnya sedikit, yang menjadi najis apabila tercemari oleh benda-benda najis, baik salah satu dari 3 sifatnya berubah ataupun tidak. Setelah kita memahami macam-macam dari air dari segi sah tidaknya untuk bercuci, maka kita akan membahas tentang hakikat toharoh itu sendiri, yaitu wudhu, mandi, dan tayamum. Yang pertama kita bahas adalah wudhu. Adapun wudhu secara etimologi atau secara bahasa berarti kebaikan dan kebersihan. Adapun maknanya dalam istilah fikih adalah menggunakan air pada anggota-anggota tubuh tertentu seperti wajah, tangan, dan seterusnya dengan cara yang tertentu pula. Wudhu mempunyai beberapa rukun yang harus dipenuhi secara sempurna. Jika salah satu rukun tertinggal, maka wudhu yang dilakukan tidak sah menurut hukum syara. Wudhu dalam pandangan para imam mazhab 4 terdapat beberapa perbedaan, namun rukun wudhu yang sudah ditetapkan dalam Al-Quran ada 4, yaitu membersihkan muka, kedua membasuh kedua tangan hingga siku, ketiga mengusap kepala baik seluruh atau sebagian, dan keempat mencuci kaki hingga mata kaki seperti dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi famsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Al-Maidah ayat ke-6. Kita bahas satu-satu. Ini menurut mazhab Hanafi, rukun wudhu ada 4. Yang pertama adalah membasuh muka, yaitu mengalirkan air ke muka, sebab arti membasuh adalah mengalirkan. Untuk batas muka yang wajib dibasuh bagi yang tidak mempunyai jenggot, maka batasnya adalah dari ujung rambut bagian depan kepala sampai ujung dagu. Untuk yang botak atau tidak ada rambutnya, dibasuh sampai sedikit
di atas dahi. Begitu pula dengan orang yang rambutnya tumbuh hingga ke dahi bahkan mendekati alis, hukumnya sama seperti yang botak atau tidak punya rambut. Itu batasan wajah dari atas ke bawah atau sebaliknya. Adapun batas lebarnya adalah dari telinga yang satu ke telinga lainnya. Mereka menganggap batasnya adalah bagian bawah telinga. Adapun rambut yang tumbuh di wajah, maka yang terpenting adalah jenggot dan kumis. Untuk jenggot, maka yang wajib dibasuh adalah yang terdapat pada kulit wajah dari yang paling atas hingga ujung kulit dagu, sedangkan yang selebihnya tidak wajib dibasuh. Jika orang-orang yang memanjangkan jenggotnya, mereka tidak wajib membasuh jenggotnya selain yang terdapat pada kulit mukanya saja. Selebihnya tidak wajib. Adapun kumis, terdapat perbedaan pendapat di antara para mazhab. Ada yang mengatakan jika kumisnya tebal, di mana air tidak bisa sampai ke kulit, maka wudhunya batal. Dan ada yang mengatakan tidak batal karena yang wajib adalah membasuh yang tampak saja, sama seperti jenggot. Untuk rambut, alis, hukumnya adalah apabila alisnya tipis di mana air bisa sampai kulit, maka wajib digerakkan saja. Sedangkan jika lebat, maka ia tidak wajib disela-selai. Untuk hidung, bagian luarnya wajib dibasuh semuanya karena ia termasuk bagian dari wajah. Jika ada yang ditinggalkan meski hanya sedikit kecil saja, maka wudhunya tidak sah, termasuk bawahnya, di mana ada bagian yang memisahkan antara dua lubang hidung. Adapun membasuh bagian dalamnya, ia tidak termasuk rukun menurut mazhab Hanafi. Demikian selanjutnya, jika seorang telah berwudu kemudian dia memotong jenggotnya atau rambutnya, maka wudhunya tidak batal. Kemudian menurut rukun wudhu yang kedua menurut mazhab Hanafi adalah membasuh kedua tangan hingga siku. Siku adalah sendi yang menghubungkan tangan dengan lengan. Kedua siku tersebut termasuk anggota tubuh yang wajib dibasuh. Inilah yang selalu dilakukan oleh Rasulullah dan tidak ada keterangan lain yang menegaskan bahwa beliau pernah meninggalkannya. Di antara rukun wudhu, ya itu adalah membasuh sampai siku. Ada beberapa pembahasan menurut mazhab Hanafi. Yang pertama, jika seseorang mempunyai jari lebih dari 5, maka ia wajib dibasuh. Adapun apabila punya tangan tambahan sekiranya sejajar dengan tangannya yang asli, maka wajib dibasuh. Tapi jika lebih panjang, maka yang wajib dibasuh cukup sebatas yang sejajar panjang tangan yang asli saja. Adapun selebihnya tidak wajib dibasuh meski sebaiknya tetap dibasuh. 2. Jika di tangannya atau kukunya ada tanah atau tepung yang menempel, maka wajib dihilangkan agar airnya sampai ke kulit. Kalau tidak, maka wudhunya bisa jadi batal. Begitu pula jika panjang kukunya melebihi kulit yang ada di bawahnya, maka kuku yang panjang tersebut juga wajib dibasuh. Jika tidak, wudhunya batal. Adapun kotoran yang terdapat di bawah kuku menurut yang difatwakan dalam mazhab Hanafi adalah tidak apa-apa karena menghindari kesulitan dan kesusahan. Namun sebagian ulama mazhab Hanafi ada yang mengatakan bahwa kotoran di bawah kuku tetap harus dibersihkan. Jika tidak dilakukan, maka batal wudhunya. Untuk bekas kutek atau tinta yang menempel pada kuku tidak apa-apa. Namun jika inti kuteknya yang menempel pada kuku, maka harus dihilangkan karena menghalangi sampainya air ke kulit. Selanjutnya, apabila seseorang tangannya terpotong atau dipotong, dia wajib membasuh bagian yang masih ada. Tetapi jika bagian tangan yang wajib dibasuh terpotong semuanya, maka kewajiban membasuh menjadi gugur. Rukun yang ketiga adalah mengusap kepala baik seluruhnya atau sebagian. Maksudnya adalah mengusapkan air ke kepala hingga basah. Bentuk mengusap tidak bisa terwujud kecuali dengan menggerakkan anggota tubuh yang dipergunakan untuk mengusap dan menempelkannya pada anggota tubuh yang diusap. Maka dengan hanya meletakkan tangan atau jari pada anggota tubuh yang lain, hal ini dikatakan mengusap. Menurut mazhab Hanafi, mengusapnya seperempat kepala, dan menurut mazhab Hanafi ukuran seperempat kepala adalah satu telapak tangan. Jadi yang wajib adalah mengusap kepala minimal sebatas telapak tangan semuanya. Sekiranya telapak tangannya terkena air, lalu ia mengusapnya ke bawah kepalanya, di bagian belakang kepalanya atau bagian depannya atau bagian manapun, maka itu sudah cukup. Dan diisyaratkannya minimal harus menggunakan 3 jari agar airnya bisa mencapai seperempat kepala sebelum kering. Sebab kalau hanya dengan 2 jari saja, bisa jadi ia kering sebelum terlebih dahulu digerakkan untuk menyapu seperempat kepala.
Dengan demikian, ukuran yang harus diusap pun tidak terpenuhi. Jika dia menyapu kepala dengan semua ujung jarinya, tetapi airnya masih menetes, di mana ia bisa menyapu ukuran minimal yang dituntut, maka sah hukumnya. Jika tidak, maka tidak sah. Dengan catatan mengusapnya tidak dengan air baru, sekiranya tangannya masih basah itu cukup. Adapun jika mengambil basahan air atau bagian tubuh yang atas tidak cukup, misal sekiranya kita membasuh lengan, di mana tangannya kering, lalu ia mengambil basuhan air dari atas lengannya, maka ini tidak cukup. Barang siapa yang rambutnya panjang sampai melewati dahinya atau lehernya, lalu dia hanya mengusap, maka ini tidak cukup, sebab itu tidak mencapai seperempat kepala. Kalau orang itu botak atau tidak punya rambut, maka perkaranya jelas, ya. Sedangkan kalau rambutnya tumbuh hanya sedikit, maka rambut yang kepala yang tumbuh saja yang diusap. Adapun jika rambut pada kepalanya tumbuh sebagian dan bagiannya lagi botak, maka dia boleh memilih mengusap bagian yang diinginkan. Apabila dia mengusap rambutnya lalu dia mencukur rambut tersebut, maka wudhunya tidak batal. Jika tidak mengusap dengan salju itu boleh. Kalau dia membasuh kepalanya dengan sekalian dengan mukanya, itu sudah mencukupi dari mengusap kepala. Tapi ini makruh menurut mazhab Hanafi. Tidak boleh mengusap sorban atau semacamnya kecuali untuk orang yang ada udzur. Begitu pula dengan perempuan, dia tidak boleh mengusap sapu tangan atau kerudung atau semacamnya yang menutupi kepalanya, kecuali kalau tipis yang mana air bisa tembus sampai ke kepalanya. Kemudian jika rambutnya disemir, maka harus diusap juga. Kalau airnya menjadi berwarna semir rambut dan keluar dari hukum asal air seperti bahasan yang lalu, maka wudhunya tidak sah. Apabila tidak mengeluarkan air warna dari semirnya tadi, maka hukumnya boleh. Rukun yang keempat ada mencuci kaki hingga mata kaki. Membasuh dua kaki dari kaki sampai mata kaki, di mana membasuhnya pun wajib hingga sedikit di atas mata kaki. Selain itu, bagian bawah telapak kaki juga wajib dibasuh. Apabila kakinya terpotong atau dipotong sebagian atau seluruhnya, maka hukumnya sama dengan tangan yang terpotong tadi. Jika kakinya atau lengannya kena minyak, lalu ia berwudu dan tiba-tiba airnya mati atau habis, di mana air belum sampai pada kulit kaki atau lengannya dikarenakan tertumbuk lemak, maka itu tidak mengapa. Sekiranya ada luka pada kakinya yang tertumbuk berban atau semacamnya, di mana ia bertambah sakit jika air sampai padanya, maka tidak wajib untuk dibasuh. Tapi jika tidak berbahaya bagi lukanya, maka perbannya wajib dibuka agar terkena air. Selanjutnya, jika terdapat sejumlah luka pada kakinya di mana akan berakibat buruk jika terkena air, maka cukup diusap saja. Namun jika itu masih berbahaya, maka tidak wajib diusap dan dibasuh. Yang wajib dibasuh hanya yang tidak membawa mudarat saja. Itu menurut mazhab Hanafi ada 4 ya, rukun wudu. Kemudian rukun wudu menurut mazhab Maliki ada 7 ya. Yang pertama adalah niat. Karena niat ini adalah suatu perbuatan, maka ketika dikatakan dan telah meniatkan perbuatan itu, maka sudah gugur niat tersebut. Adapun tata cara dalam wudhu yaitu seorang meniatkan untuk menahan diri tidak berhadas kecil atau bertujuan tidak melakukan kewajiban wudhu atau bermaksud menghilangkan hadas secara lahir. Tempat niat adalah di dalam hati. Maka kapanpun seorang berwudhu dengan tata cara tersebut, sungguh dia telah berniat. Tidak ada syarat harus dilakukan dengan lisan. Sebagaimana niat juga tidak perlu dihadirkan hingga akhir wudhu. Sekiranya dia lupa menghadirkan niat pada saat dia sedang berwudhu, tidak membatalkan wudhunya. Selanjutnya, walau niat adalah pada saat wudhu, apabila sudah membasuh sebagian anggota wudhu sebelum niat, maka wudhunya batal. Ingat, waktu niat adalah pada saat mulai wudhu. Apabila sudah membasuh sebagian anggota wudhu sebelum niat, maka wudhunya batal. Tapi kalau selisih waktunya hanya sebentar sesuai kebiasaan yang berlaku, maka dimaafkan. Sekiranya seseorang duduk untuk wudhu dan sudah berniat,
Kemudian datang pembantunya dengan membawakan kendi, lalu si pembantu mengucurkan air ke dua tangannya. Di mana dia tidak berniat lagi, maka wudhunya sah, sebab jarak antara wudhu dan niatnya tidak terlalu lama. Dan sudah tahu karena tempatnya niat adalah di dalam hati. Kemudian yang kedua adalah membasuh muka. Batas muka panjang dan lebarnya sama seperti mazhab Hanafi, hanya saja mazhab Maliki mengatakan untuk telinga yang sebelah atas tidak wajib dibasuh, melainkan cukup diusap saja, sebab ia termasuk bagian dari kepala, bukan wajah. Begitu pula dengan rambut yang tumbuh di antara leher dan telinga, tidak perlu dibasuh karena ia bagian dari kepala, bukan wajah. Namun mazhab Hanafi mengatakan ia termasuk bagian dari wajah, di mana wajib membasuhnya. Kalau mazhab Maliki tidak perlu membasuhnya. Kemudian yang ketiga adalah membasuh tangan sampai ke siku. Yang wajib bagi mazhab Maliki dalam hal ini sama halnya yang wajib dalam mazhab Hanafi. Dalam hal membersihkan kotoran-kotoran kuku dan kotoran yang terdapat pada kuku yang panjang yang menutupi ujung kuku, mazhab Maliki mengatakan sesungguhnya kotoran kuku itu dimaafkan kecuali yang tampak menjijikkan dan banyak. Kemudian yang keempat adalah mengusap seluruh kepala. Batas kepala dimulai dari rambut yang tumbuh di depan dan berakhir pada rambut belakang yang tumbuh di leher. Termasuk di dalamnya adalah rambut yang tumbuh di antara telinga dan kepala, serta kulit di atas daun telinga. Begitu pula dengan kulit yang berada di atas telinga yang langsung bersambung dengan kepala. Apabila rambutnya panjang, maka wajib dibasuh. Jika rambutnya ada yang digelung, maka wajib diurai dengan syarat dikepang dengan 2-3 ikatan. Adapun jika gelungan atau kepangnya terdiri dari 2 ikatan atau lebih sedikit, kalau gulungannya kuat maka wajib diurai. Tapi kalau gulungannya ringan maka tidak apa-apa. Demikian juga halnya jika gelungan itu tanpa ikatan, baik itu digulung dengan kencang atau tidak. Jadi syarat mengurai rambut itu ketika mengusapnya ialah jika digulung dengan beberapa ikatan. Kemudian yang kelima adalah membasuh 2 kaki sampai mata kaki. Mata kaki yaitu 2 tulang yang menonjol di bagian bawah kaki di atas telapak kaki. Kaki ini wajib dibasuh bagian bawah, atas dan bawah, bagian atas dan bawahnya. Sekiranya bagian kaki yang wajib dibasuh ini putus semuanya, maka gugur kewajiban membasuhnya, sama seperti dalam mazhab Hanafi tadi. Kemudian rukun yang keempat adalah berurutan, atau bisa dinamakan al-muwalah, yaitu orang yang berwudu bersegera membasuh anggota wudu berikutnya dengan anggota wudu yang lain sebelum kering. Mazhab Maliki mengatakan bahwa bersegera itu harus dilakukan untuk seluruh anggota wudhu, baik yang dibasuh maupun yang diusap, seperti kepala. Jadi setelah mengusap kepala hendaknya segera membasuh kaki. Apabila kepala sampai kering, kemudian jaraknya antara kepala kemudian mengusap kakinya jaraknya jauh sehingga mengering, maka wudhunya tidak sah, maka harus diulang lagi. Kemudian yang terakhir adalah menggosok anggota wudhu, yaitu menggunakan tangan untuk meratakan air ke anggota wudhu. Ini hukumnya fardu atau jadi rukun di mazhab Maliki, sama seperti menyalai-nyalai rambut dan jari-jari tangan. Kemudian rukun wudhu menurut mazhab Syafi'i yang ada 6, yaitu yang pertama adalah niat. Kalau Maliki tadi, mazhab Maliki mengatakan tidak disyaratkannya mengaitkan niat dengan perbuatan-perbuatan wudhu. Kalau menurut mazhab Maliki dimaafkan berniat terlebih dahulu sebelum wudhu dan waktu yang tidak begitu lama menurut kebiasaan yang berlaku. Adapun kalau Syafi'i, mazhab Syafi'i, niat itu harus bareng dengan permulaan wudhu. Sekiranya anggota wudhu yang pertama wajib dibasuh adalah wajah, maka niat itu dilakukan ketika pertama kali membasuh wajah. Jika saat membasuh wajah tidak disertai dengan niat, maka wudhunya batal. Sekiranya dia sudah berniat ketika pertama kali membasuh muka, kemudian setelah itu lupa, maka itu sudah cukup, sebab niat tidak harus selalu dilakukan selama membasuh muka. Lalu apabila dia berniat ketika membasuh 2 tangan atau saat memasukkan air ke dalam hidung atau waktu mengeluarkannya, maka niatnya tidak sah, karena itu adalah bagian dari wajah. Jika dia berniat pada saat membasuh bagian luar dari 2 bibirnya ketika berkumur-kumur, maka niatnya sah.
karena itu adalah bagian dari wajah. Kemudian jika dia bermaksud membasuhnya dikarenakan itu bagian dari wajah, maka tidak harus mengulangnya. Adapun kalau dia bermaksud melakukan sunnah saja atau tidak bermaksud apa-apa, maka dia mesti membasuh ulang. Lalu apabila pada wajahnya terdapat luka yang tidak bisa dibasuh, maka niat berpindah saat membasuh lengan. Kemudian yang kedua ada membasuh muka. Adapun batasan wajah panjang dan lebarnya ini sama seperti mazhab Hanafi tadi. Hanya saja dalam mazhab Syafi'i apa yang ada di bawah dagu wajib dibasuh. Ini termasuk pendapat Syafi'i berbeda dengan mazhab-mazhab yang lainnya. Namun mazhab Syafi'i sepakat dengan mazhab Maliki dan Hambali bahwa jenggot yang panjang mengikuti wajah termasuk bagian dari wajah di mana wajib dibasuh semuanya. Mazhab Syafi'i sepakat dengan mazhab Hanafi bahwa rambut yang ada di antara leher dan telinga serta bagian terdapat di atas daun telinga adalah bagian dari wajah. Untuk itu ia wajib dibasuh. Berbeda dengan mazhab Maliki dan Hambali, adapun menyelai jenggot mazhab Syafi'i sama dengan mazhab yang lain, yakni jika jenggotnya tipis maka wajib disela-selai sampai airnya mengenai kulit. Sedangkan jika jenggotnya lebat maka yang wajib dibasuh adalah yang tampak saja, namun sunnah jika diselai-selai. Meski demikian, mazhab Maliki mengatakan semua jenggot yang lebat sekalipun tidak wajib diselai-selai, tapi ia wajib digerak-gerakkan dengan tangan agar airnya masuk ke tengah-tengah jenggot meskipun tidak sampai kena kulit. Kemudian yang ketiga adalah membasuh kedua tangan sampai siku. Mazhab Syafi'i dan Hanafi sepakat dengan hal ini. Namun perlu ada penjelasan lebih rinci, yaitu mazhab Syafi'i berpendapat sesungguhnya kotoran-kotoran yang terdapat di bawah kuku, jika ia menghalangi sampainya air ke kulit, maka ia wajib dihilangkan. Tapi ia dimaafkan bagi para pekerja yang bersentuhan dengan tanah dan yang semacamnya, dengan catatan kotorannya tidak banyak sehingga menutupi ujung jari. Jadi bagi para pekerja yang misalkan berkutat dengan tanah, maka ada pengecualian. Kemudian yang keempat adalah mengusap sebagian kepala meskipun sedikit. Tidak disyaratkan mengusap dengan tangan. Apabila menyiram air sebagian dari kepalanya, ini sudah cukup. Misalkan ada rambut pada kepalanya lalu dia usap sebagian, itu sudah sah. Adapun jika rambutnya panjang menjulur sampai ke tengkuk atau lebih, lalu dia mengusap rambutnya yang di tengkuk itu tidak cukup, sekalipun dia menariknya sampai ke atas kepala. Menurut mazhab Syafi'i, mengusap kepala itu harus mengenai rambut yang menempel di atas kepala. Mereka juga mazhab Syafi'i mengatakan apabila kepala dibasuh dan tidak mengusapnya, maka itu juga boleh, tapi itu menyalahi yang lebih utama, namun tidak makruh. Sebagaimana mazhab yang lain juga mengatakan demikian. Kemudian yang kelima, membasuh dua kaki sampai mata kaki. Dalam hal ini mazhab Syafi'i sepakat dengan mazhab Hanafi, sama. Kemudian yang keenam, urut dan tertib. Di antara 4 anggota wudhu yang disebutkan dalam Al-Quran harus dimulai dengan membasuh muka atau wajah, kemudian dua tangan sampai siku, lalu mengusap kepala, terus membasuh dua kaki sampai mata kaki. Apabila mendahulukan atau mengakhirkan dari urutan ini, maka wudhunya tidak sah atau batal. Mazhab Hambali dan Maliki sepakat dengan Syafi'i dalam hal ini. Sedangkan Hanafiyah atau mazhab Hanafi, urutan dalam wudhu adalah sunnah, bukan rukun. Kemudian rukun wudhu menurut mazhab Hambali ada 6 juga. Yang pertama adalah membasuh muka. Untuk batas panjang dan lebar muka, mazhab Hambali sepakat dengan mazhab Maliki. Mereka mengatakan sesungguhnya bagian antara leher dan belakang telinga serta bagian letak di atas daun telinga adalah termasuk bagian dari kepala, bukan muka atau wajah. Jadi yang wajib adalah mengusap keduanya, bukan membasuh keduanya. Hanya saja mereka berselisih pendapat dengan para imam mazhab yang lain dalam hal memasukkan air ke dalam mulut dan hidung. Mereka mengatakan keduanya termasuk bagian dari muka, jadi wajib dibasuh dengan kumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Begitu pula mereka berbeda dengan para imam yang lain dalam masalah niat. Menurut mazhab Hambali, ini adalah syarat sahnya wudhu. Jika seorang tidak berniat maka tidak sah wudhunya, sekalipun niat bukan rukun yang masuk dalam hakikat wudhu.
bahwa mazhab Maliki dan Syafi'i mengatakan niat adalah rukun, sementara mazhab Hanafi mengatakan niat adalah sunnah. Dan yang kedua, membasuh dua tangan sampai siku. Jadi wajib membasuh tangan dari ujung jari sampai ujung tulang siku, sebagaimana disebutkan mazhab Hanafi dan mazhab-mazhab yang lain. Juga wajib membasuh ujung jari dan kotoran yang terdapat di bawah kuku yang panjang. Adapun jika kotoran kukunya sedikit, maka dimaafkan. Yang ketiga, mengusap semua kepala termasuk dua telinga. Jadi wajib mengusapnya bersama kepala. Mazhab Hambali sepakat dengan mazhab Maliki dalam hal wajibnya mengusap seluruh kepala dari ujung tumbuhnya rambut sampai ke tengkuk. Sekiranya rambutnya panjang melebihi leher belakang, maka yang wajib diusap hanya yang sejajar dengan kepala saja. Ini sedikit berbeda dengan Maliki yang mengatakan seluruh rambut wajib diusap. Hambali juga berbeda pendapat dengan mazhab-mazhab yang lain dalam hal telinga termasuk bagian dari kepala, dimana menurut selain menurut mazhab Hambali, membasuh kepala sudah mencukupi dari mengusapnya, dan syarat tangan tetap diusapkan kepala dan ini makruh. Yang keempat adalah membasuh dua kaki sampai mata kaki. Hal ini sama dengan mazhab-mazhab yang lain. Kemudian yang kelima adalah urut. Wajib membasuh muka sebelum tangan, membasuh tangan sebelum mengusap kepala, dan mengusap kepala sebelum membasuh kaki. Apabila urutan ini dilanggar, maka batal wudhunya. Maka sepakat dengan Asy-Syafi'iyah dalam hal ini. Namun mazhab Hanafi dan Maliki mereka menganggap urut sebagai sunnah. Jika ada orang mendahulukan membasuh tangan sebelum muka atau membasuh kaki duluan sebelum tangan, maka wudhunya sah menurut mazhab Maliki, sedangkan menurut mazhab Hanafi sah tetapi makruh. Yang keenam adalah mualah atau bersegera. Sebelumnya dalam mazhab Maliki tadi, mualah atau segera maksudnya adalah membasuh anggota wudhu sebelum anggota wudhu yang lainnya kering. Menurut mazhab Syafi'i dan Hanafi, bersegera membasuh anggota wudhu berikut adalah sunnah, bukan rukun. Makruh hukumnya membasuh anggota wudhu setelah air pada anggota wudhu sebelumnya mengering. Jadi para imam dari empat mazhab sama-sama sepakat dengan rukun wudhu sebagaimana tersebut dalam Al-Quran, yaitu membasuh wajah, membasuh kedua tangan hingga siku, mengusap kepala seluruhnya atau sebagian, atau dan membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Mazhab Hanafi tidak menambahkan sesuatu apapun selain itu, berbeda dengan tiga imam yang lainnya. Para imam mazhab berbeda pendapat mengenai batas membasuh wajah. Mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, dan mazhab Hambali menyatakan batas membasuh wajah dimulai dari batas normal tumbuhnya rambut hingga berujung di akhir dagu bagi yang tidak berjenggot. Bagi yang berjenggot, membasuhnya hingga ujung rambut jenggotnya meskipun panjang. Hanya saja menurut Syafi'i atau mazhab Syafi'i, bagian bawah dagu masih merupakan bagian dari wajah yang harus dibasuh. Sedangkan mazhab Hanafi mengatakan bahwa batas wajah adalah dari batas normal tumbuhnya rambut hingga akhir dagu. Bagi yang memiliki jenggot memanjang melebihi batas ujung dagu tidak harus dibasuh. Pandangan ini sejalan dengan mazhab Maliki dan mazhab Hambali bahwa apa yang di bawah dagu tidak harus dibasuh. Mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi sepakat tentang daun telinga bahwa merupakan bagian dari wajah yang harus dibasuh, berbeda dengan Maliki dan Hambali yang mengatakan bahwa daun telinga merupakan bagian dari kepala sehingga cukup diusap saja, tidak perlu dibasuh. Para imam sepakat bahwa jika jenggot yang tumbuh tidak panjang melainkan tipis pendek dan masih tampak bagian kulit yang ditunggunya, maka harus disela-selai sehingga air bisa mengenai kulit. Akan tetapi jika jenggotnya lebat, cukup dibasuh bagian luarnya saja dan tidak harus diselai, hanya disunahkan saja. Akan tetapi mazhab Maliki menyatakan bahwa rambut jenggot yang tebal meskipun tidak harus diselesai, tetapi tetap harus dibasuh dan digerak-gerakkan dengan tangan dalam rangka untuk mengenakan air di sela-sela rambut meskipun tidak sampai pada kulit. Tiga imam mazhab sepakat bahwa telinga bukan bagian dari wajah, berbeda dengan Imam Hambali yang menyatakan bahwa kedua telinga merupakan bagian dari wajah yang harus dibasuh dengan air. Mazhab Hambali dan Maliki sepakat dengan mengusap kepala secara seluruhnya, sementara mazhab Hanafi dan Syafi'i berpendapat yang harus diusap cukup sebagian kepala, kalaupun seluruhnya itu hukumnya sunnah.
Tapi Imam Syafi'i menyatakan bahwa yang wajib diusap hanya sebagian dari kepala walaupun sedikit. Lain halnya dengan Hanafi yang menyatakan bahwa batas minimal yang wajib diusap adalah 1/4 kepala, sebab itu merupakan ukuran telapak tangan. Mazhab Maliki dan Hanafi menyatakan bahwa tertib anggota wudhu bukan merupakan rukun, melainkan sunnah. Jadi misalnya membasuh tangan sebelum membasuh muka atau yang lain. Berbeda dengan mazhab Syafi'i dan Hambali yang berpendapat bahwa tertib wudhu merupakan rukun. Mazhab Maliki dan Syafi'i sepakat bahwa niat adalah rukun, tapi mereka berbeda dalam hal waktu niat. Mazhab Maliki menyatakan bahwa niat dilakukan sesaat sebelum mengerjakan wudhu, yaitu sesaat menurut ukuran kebiasaannya. Jadi tidak boleh terlalu lama antara jedanya. Sementara menurut Asy-Syafi'i, niat harus dilakukan ketika memulai membasuh muka atau rukun yang pertama jika seseorang berhalangan atau tidak memungkinkan untuk membasuh wajah. Mazhab Hambali dan Hanafi juga berbeda pendapat. Menurut mazhab Hambali, niat merupakan syarat bukan rukun, sedangkan menurut Hanafi niat adalah sunnah. Mazhab Syafi'i dan Hanafi juga sepakat bahwa menyegerakan dalam membasuh anggota-anggota tubuh adalah sunnah bukan rukun. Maksudnya itu membasuh anggota wudhu sebelum anggota yang lainnya mengering. Sementara mazhab Maliki dan Hambali menyatakan bahwa menyegerakan itu adalah rukun dari wudhu. Kemudian kita akan membahas tentang sunnah-sunnah wudhu. Sunnah-sunnah wudhu adalah bacaan atau perbuatan yang sering dilakukan oleh Rasulullah SAW dan tidak ada larangan bagi seseorang yang ingin meninggalkannya. Di antara sunnah-sunnah wudhu adalah memulai wudhu dengan membaca bismillah. Ini adalah sunnah yang selalu melekat baik ketika orang yang berwudhu dalam kondisi baru terjaga dari tidurnya atau tidak. Membaca basmalah ketika hendak melakukan wudhu, bahkan jika ia lupa tidak membaca basmalah lalu ia teringat setelah membasuh beberapa anggota wudhu lalu ia membacanya saat itu, maka ia tidak dianggap telah menggunakan sunnah. Meski demikian, jika ia lupa membacanya, ia tetap harus membacanya ketika ingat sebelum wudhunya selesai. Dengan demikian, wudhunya tidak kosong dari bismillah sama sekali. Yang kedua, membasuh kedua tangan hingga pergelangan. Yang dimaksud pergelangan adalah bagian tubuh yang di atas tangan. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa membasuh tangan hingga pergelangan 3 kali sebelum tangan dijauhkan ke dalam bejana air hukumnya rukun atau fardu, sementara mendahulukan dari semua aktivitas wudhu hukumnya sunnah. Mengenai tata cara membasuh tangan pada bejana ada beberapa rincian, sebab bejana air memiliki beberapa kemungkinan. Bisa jadi bejana itu mulutnya terbuka seperti panci atau baskom, dan juga tertutup seperti kendi atau teko. Apabila tertutup seperti teko, maka dianjurkan memegang bejana dengan tangan kiri lalu mengucurkan air pada tangan kanannya 3 kali. Kemudian bejana dipegang tangan kanan dan mengucurkannya pada tangan kiri 3 kali. Apabila bejana itu terbuka, maka jika ada wadah yang lebih kecil semacam gayung, maka ia harus menciduknya lalu menyiramkannya pada lengan kiri 3 kali, baru kemudian menyiramkan tangan kanannya 3 kali. Jika tidak ada wadah yang lebih kecil yang bisa digunakan untuk menciduk air, maka ia dianjurkan untuk mencelupkan jari-jari tangan kirinya dengan merapatkannya tanpa melibatkan telapak tangan untuk menciduk air dengannya. Caranya ialah merapatkan jari-jari sementara tangan dalam keadaan terbuka namun dengan sedikit di lengkungan agar air tidak terjatuh. Ia tidak boleh memasukkan telapak tangannya ke dalam air. Jika ia memasukkan seluruh telapak tangannya ke dalam air, maka air yang tersentuh telapak tangan menjadi air musta'mal, sebab air itu adalah sedikit, kecuali jika orang yang berwudu yakin bahwa air yang bersihkan dengan telapak tangan tidak mencapai setengah air dalam bejana yang ia ciduk. Jika ia ingin meletakkan tangannya dalam air yang jumlahnya sedikit, maka ingin air itu tetap suci dan tidak menjadi air mustakmal, maka ia harus berniat untuk menciduk air, bukan membasuh tangan. Artinya ia harus berkata dalam hati, saya berniat menciduk air ini, lalu membasuh anggota tubuh yang ingin dibasuh. Dengan demikian air tidak menjadi air mustakmal, sebab air itu menjadi mustakmal apabila ia berniat wudhu dengan cara menciduk air sejak semula. Sementara yang sudah dibahas sebelumnya adalah air tidak akan menjadi mustakmal kecuali digunakan untuk beribadah. Tetapi semua ketentuan ini berlaku jika pada tangannya jelas-jelas tidak ada najis. Jika pada tangannya terdapat najis lalu meletakkannya dalam bejana, maka air itu menjadi mutanajis atau air yang najis, baik ia berniat menciduk atau tidak.
Jika ia tidak bisa mengambil air itu dengan kendi atau gayung atau sejenisnya, maka ia bisa mengambil air itu dengan mulutnya lalu mencuci najis pada tangannya. Jika hal ini pun tidak bisa dilakukan, maka tidak menemukan air atau tidak menemukan air selainnya, maka ia harus menundukkan wudhu dan beralih ke tayamum, dan ia tidak perlu mengulang sholatnya. Kemudian yang ketiga adalah berkumur dan istinsyak. Menurut mazhab Hanafi tidak perlu berkali-kali mengambil air untuk berkumur dan istinsyak. Jika ia mengambil air dengan tangannya lalu sebagian ia gunakan untuk berkumur dan sebagian lagi untuk istinsyak, maka diperbolehkan. Tapi jika ia mengambil air dengan telapak tangannya lalu istinsyak kemudian sisanya ia gunakan untuk berkumur, maka tidak boleh. Apa itu berkumur? Nah, berkumur adalah memasukkan air atau membasuh semua bagian rongga mulut dengan air dengan cara memasukkan air ke dalam mulutnya meskipun tidak menggerak-gerakkannya. Jika ia memasukkan air ke dalam mulut lalu ia tidak membuangnya tetapi justru menelannya, ia tetap dianggap telah menunaikan sunnah dengan syarat ia memenuhi mulutnya dengan air sebanyak 3 kali. Adapun jika ia menyedot air dengan sedotan kemudian menelannya, maka tidak dianggap melakukan sunnah. Jika air masuk ke dalam mulutnya tanpa disengaja atau ia sengaja memasukkannya namun ia tidak menggerak-gerakkannya, atau ia menggerakkannya tapi ia menelannya dan tidak memuntahkannya, maka tidak dianggap melakukan sunnah menurut mazhab Maliki. Sementara istinsyak pengertiannya adalah menarik air ke dalam hidung hingga sampai pada tulang hidung, yaitu ujung tulang yang lunak. Adapun tidak lagi dimasukkan air, jadi setelah disedot kemudian dikeluarkan lagi. Berkumur dan istinsyak disunahkan dilakukan secara mendalam bagi orang yang sedang tidak berpuasa. Jika sedang berpuasa, maka makruh hukumnya berkumur dan istinsyak terlalu, karena dikhawatirkan akan merusak puasanya. Berkumur dan istinsyak disunahkan dilakukan 3 kali. Adapun tata cara istinsyak adalah meletakkan air ke dalam air di dekat hidung dengan tangan kanan dan membuang kotoran hidung atau ingus dengan tangan kirinya. Kondisi ini diungkapkan ulama Maliki sebagai istinsyak dan menghitungnya sebagai sunnah muakkad. Kemudian sunnah yang keempat adalah menyela-nyelai kedua tangan dan kedua kaki. Yang dimaksud menyela-nyelai adalah memasukkan bagian jari dan sebagian yang lain dengan kucuran air. Hukumnya sunnah tanpa ada perbedaan pendapat. Tetapi aktivitas ini dianggap sunnah apabila orang yang berwudu yakin bahwa air ini sampai pada bagian dalam jari-jarinya pada saat ia dirapatkan. Jika tidak akan sampai, maka menyela-nyelanya menjadi wajib. Cara melakukannya adalah dengan menyelipkan jari di antara jari-jari yang lain, sementara jari kaki adalah dengan menggunakan jari manis dengan tangan kirinya untuk menyela-nyela jari manis kaki kanan. Kemudian seterusnya hingga ia selesai menyela jari manis kaki kanannya dengan jari manis tangan kirinya, dan juga meletakkan cincin apabila air bisa sampai pada bagian kulit yang ada di bawahnya. Meskipun ia boleh melakukannya dengan cara lain, akan tetapi tata cara yang dianggap ini adalah yang paling utama. Kemudian yang kelima adalah membasuh anggota wudhu dengan air sebanyak 1 kali hingga mereka rata dan menjangkau seluruh bagian yang harus dibasuh dengan air, hukumnya wajib. Sementara mulanya pada kali kedua dan ketiga hukumnya sunnah muakkad. Menurut pendapat yang lebih kuat, basuhan pertama diwajibkan dianggap sempurna apabila air sampai pada anggota wudhu tanpa ada yang terlewat, dan menetesnya air beberapa tetes jika ia membasuh anggota wudhu pada pertama kali namun tidak mencakup semua yang harus dibasuh. Kemudian ia membasuh lagi untuk kedua kalinya, barulah mencakup semua wajib terbasuh, maka ia dianggap sudah menggugurkan kewajiban, akan tetapi belum menunaikan sunnah. Jadi airnya harus banyak untuk mengasuh banyak 3 kali. Kemudian sunnah yang berikutnya adalah membasuh seluruh bagian kepala. Jika ingin membasuh bagian kepala yang harus dibasuh, ini bisa dilakukan berulang-ulang. Adapun tata cara membasuh kepala dengan meletakkan tangan pada bagian depan kepala, kemudian ia usapkan ke seluruh kepala sampai bagian tengkuk hingga meliputi seluruh bagian kepalanya. Kemudian jika masih ada sisa basahan air pada telapak tangan, maka disunahkan untuk menarik kembali usapannya, dari tengkuk atau dari belakang kembali ke bagian depan kepala. Jika tidak ada air sisa, maka tidak perlu melakukan membasuh seluruh bagian kepala.
Kemudian sunnah berikutnya adalah mengusap daun telinga, yaitu caranya dengan mengusap bagian dalam kedua telinga dan bagian belakang telinga dengan air yang ia gunakan untuk mengusap kepalanya. Jika ia menggunakan air yang baru maka itu dianggap baik. Ulama Hanafi lebih memilih menggunakan air yang baru untuk mengusap kedua telinga. Letak perbedaan ini hanya ada jika pada kedua telapak tangannya masih tersisa air bekas mengusap kepala. Jika tidak ada sisa air, maka semua sepakat bahwa orang yang berwudu harus mengambil air yang baru. Bagian luar telinga diusap dengan 2 jempol, bagian dalam bagian luar telinga diusap dengan 2 jempol bagian dalam, sementara bagian dalam telinga diusap dengan 2 telunjuk. Jadi jari telunjuknya dimasukkan ke telinga, jempolnya menempel di daun telinga yang luar, kemudian mengusapnya. Kemudian yang ke-8 adalah niat. Caranya ini harus berniat dalam hati, menghilangkan hadas dan atau berniat untuk berwudu, atau berniat untuk bersuci, atau berniat agar diperbolehkan sholat. Yang paling utama adalah saya niat berwudu untuk melakukan sholat sebagai bentuk takarub kepada Allah. Kemudian berikutnya sunnahnya adalah tertib berurutan, yaitu dengan memulai rukun wudu dengan membasuh wajah, kemudian kedua tangan hingga siku, kemudian membasuh seperempat kepala, dan kemudian membasuh 2 kaki sampai mata kaki. Kemudian ada bersegera atau muwalah. Tasnya adalah jangan sampai air pada anggota wudu sebelumnya menjadi kering sebelum ia membasuh anggota wudu berikutnya, dengan catatan kondisi cuaca sedang normal. Jika kondisi cuaca sedang panas, menyengat, atau dingin yang menggigil, maka cepatnya air menjadi kering tidak dianggap, tapi segera ini dianggap sunnah apabila memang tidak ada udzur. Misalnya apabila telah membasuh wajah tiba-tiba air mati, lalu ia harus menunggu datangnya air hingga air pada wajah mengering, maka tidak mengapa. Menurut mazhab Maliki dan yang lainnya, ini termasuk rukunnya wudhu untuk bersegera. Kemudian berikutnya adalah bersiwak 11, yaitu menggunakan kayu yang kesat, sebab ini akan membantu menghaluskan mulut. Siwak memiliki manfaat yang sudah dikenal, yaitu memperkuat gusi, membersihkan gigi, menyehatkan lambung karena tidak ada kotoran-kotoran yang berasal dari mulut masuk ke dalamnya. Yang paling utama, siwak harus diambil dari kayu yang masih basah. Tebal siwak yang terbaik adalah sebesar kelingking dengan panjang 1 jengkal. Jika tidak ada kayu siwak, maka sikat gigi bisa dijadikan alternatif. Jika itu pun tidak ada, maka ia bisa bersiwak menggunakan jari. Jika ia mendapati siwak, maka sebaiknya ia pegang dengan tangan kanannya, memulainya dari sisi sebelah kanan mulutnya, kemudian sebelah kiri. Siwak harus mengenai pangkal geraham dan langit-langit tenggorokan dan permukaan lidah. Disunahkan juga untuk mengusap gigi dengan siwak secara melintang dengan kelingking di bagian bawah siwak, ibu jari di bagian bawah kepala siwak, sementara sisi jari yang lain di bagian atas. Waktu bersiwak adalah ketika berkumur. Jika ia tidak kuat bersiwak, maka ia boleh meninggalkannya karena darurat. Siwak dimakruhkan dilakukan pada saat berbaring karena akan masuk. Kemudian sunnah berikutnya adalah menghadap kiblat. Jika ia berwudu di tempat yang memungkinkan untuk menghadap kiblat, maka boleh menghadap kiblat. Kemudian terakhir adalah berdoa. Ketika berdoa ada banyak doa ya. Kita kupas satu-satu. Ketika membasuh kedua tangan disunahkan untuk berdoa, Alhamdulillahi 'alal islami wa ni'matihi. Alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura. Rabbi a'udzu bika min hamazati sayatin wa a'udzu bika Rabbi ayahduruni. Allahumma hfad yadayya an ma'asika kulliha. Kemudian ketika berkumur disunahkan untuk berdoa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kemudian ketika istinsak disunahkan untuk berdoa, Allahumma arihna raihatal jannah. Ketika membasuh muka untuk berdoa,
Allahumma bayyid wajhi yawma tabyadu wujuh wa taswudu wujuh. Kemudian ketika membasuh tangan kanan, hendaknya berdoa, Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Kemudian ketika membasuh tangan kiri, hendaknya membaca doa, Allahumma la tu'tini kitabi bishimali wala min warai dhahri. Kemudian ketika membasahi kepala, berdoa, Allahumma harrim sya'ri wa bashari 'alan nar. Kemudian ketika membasuh dua telinga, hendaknya berdoa, Allahumma ja'alni minal ladina yastami'una qawla fayattabi'una ahsana. Kemudian ketika membasuh dua telapak kaki, hendaknya berdoa, Allahumma thabbit qadami ala sirati yauma tazilu fihil aqdam. Kemudian setelah selesai berwudu, disunahkan untuk berdoa, Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammad dan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ja'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kemudian hal-hal yang membatalkan wudhu, yang pertama adalah sesuatu yang keluar dari salah satu lubang, yaitu kubul ataupun dubur. Ini ada dua, yaitu sesuatu yang keluar dari lubang secara alami. Ini yang membatalkan wudhu tapi tidak mewajibkan mandi adalah keluarnya air kencing, madhi, dan wadhi. Air kencing sudah sama kita ketahui, sementara madhi adalah cairan berwarna kuning tipis keluar dari kubul, biasanya disertai rasa nikmat. Wadhi adalah cairan kental berwarna putih, biasanya keluar setelah kencing. Selain wadhi, ada juga hadi yang statusnya disamakan dengan wadhi, yaitu cairan putih yang keluar dari kubul wanita hamil sebelum kelahiran. Kemudian yang termasuk pembatal wudhu tapi tidak mewajibkan mandi adalah air mani yang keluar tanpa rasa nikmat. Semua ini sebagaimana diketahui keluar dari kubul. Adapun yang keluar dari dubur adalah kotoran, angin, kemudian semua ini jika disepakati ini adalah membatalkan wudhu. Kemudian yang kedua adalah apa yang keluar dari lubang secara tidak normal, seperti batu, belatung, darah, nanah, atau nanah yang bercampur darah karena penyakit, maka semua ini membatalkan wudhu, baik yang keluar dari kubul maupun dubur. Kemudian yang membatalkan wudhu yang kedua adalah hal-hal yang terkadang menyebabkan adanya sesuatu yang keluar dari dua lubang. Yang pertama adalah hilangnya akal. Hilangnya akal orang yang berwudhu baik karena gila, pingsan, ayan, baik hilang akal karena mengkonsumsi hal yang bisa menghilangkan kesadaran seperti arak, ganja, dan hal-hal lainnya, hingga hilang akal karena tidur. Hal ini membatalkan wudhu, bukan karena kondisi ketidaksadaran itu sendiri, akan tetapi karena hadas yang terjadi akibat ketidaksadaran tersebut. Mazhab Hanafi menyatakan tidur tidak membatalkan wudhu secara langsung, berbeda dengan mazhab Syafi'i dan Hambali. Tidur hanya membatalkan wudhu dalam tiga keadaan. Pertama, jika ia tidur dalam posisi berbaring pada lambungnya. Kedua, tidur dengan posisi terlentang di atas punggungnya. Ketiga, tidur di atas salah satu pangkal pahanya. Sebab pada kondisi-kondisi tersebut ia tidak lagi bisa mengetahui dirinya sendiri karena longgarnya persendian. Adapun jika ia tidur dalam keadaan duduk dan pantatnya dipastikan menempel di atas tanah dan sebagainya, maka ia tidak perlu berwudu lagi menurut pendapat yang lebih sahih. Jika ia tidur dengan pantat menempel di atas bantal dan sejenisnya, kemudian bantal itu diangkat pada saat ia tidur lalu ia terjatuh dan pantatnya tidak lagi menyentuh tanah, maka batal wudunya. Namun jika ia tetap dalam posisi duduk dan tidak berubah posisi pantatnya, maka wudunya tidak batal.
Begitupun pula tidak batal wudunya jika tidur dalam keadaan berdiri, rukuk atau sujud secara sempurna seperti ketika dilakukan saat sholat. Biasanya ini yang di pondok sholat subuh karena mengantuk maka rukuk sambil tidur, kemudian berdiri pun juga bisa tidur. Sebab dalam kondisi ini masih bisa mengontrol dirinya. Jika ia tidur dalam keadaan berbaring namun hanya tidur ringan di mana ia bisa mendengarkan percakapan orang di sekitarnya maka tidak batal. Jika tidak lagi bisa mendengar maka wudunya batal. Tidur tidak membatalkan wudu orang yang memiliki udzur, yaitu orang yang memiliki penyakit beser atau terus menerus buang angin. Jika dalam kondisi terjaga sekalipun hadas yang keluar darinya dengan sebab udzur tidak akan membatalkan wudunya, maka dalam kondisi tertidur lebih utama lagi. Yang kedua adalah sentuhan yang menimbulkan syahwat. Baik perempuan maupun laki-laki, para fuqaha menggunakan istilah alams untuk menunjukkan sentuhan dengan tangan atau dengan bagian tubuh lainnya. Sementara istilah almas khusus digunakan untuk sentuhan dengan tangan. Masing-masing memiliki konsekuensi hukum. Melakukan sentuhan lamus terhadap orang yang membagikan syahwat akan membatalkan wudu. Ini sampaikan beberapa pendapat para madhab, yaitu Syafi'i, madhab Syafi'i bahwasanya menyentuh wanita asing membatalkan wudu secara mutlak meskipun tanpa disertai rasa nikmat, meskipun yang disentuhnya seorang pria atau wanita yang sudah tua atau tidak menarik. Inilah ditetapkan dalam mazhab Syafi'i, baik yang menyentuhnya orang yang sudah tua renta maupun yang masih muda. Mungkin muncul pertanyaan, bagaimana bisa membatalkan wudu sementara menyentuh wanita tua dan tidak menarik, tidak lagi menimbulkan kenikmatan atau syahwat. Tapi mazhab Syafi'i berpendapat bahwasanya selama wanita masih hidup pasti ada orang yang masih bisa menikmati bersentuhan dengannya. Wudu akan batal jika sentuhan tidak dibatasi penghalang antara kulit yang menyentuh dan yang disentuh. Penghalang yang tipis sudah cukup menurut mazhab Syafi'i, meskipun penghalang itu berupa kotoran yang menumpuk dari debu, bukan kumpulan keringat. Sentuhan yang terjadi antara sesama laki-laki tidak membatalkan wudu meskipun seorang anak muda yang tampan, namun disunahkan baginya untuk berwudu. Tidak juga batal sentuhan antara wanita dengan wanita, banji dengan banji, atau banji dengan laki-laki, atau banji dengan wanita. Wudu tidak menjadi batal kecuali jika yang menyentuh dan disentuh mencapai batasan syahwat menurut ukuran yang normal dari seluruh tubuh perempuan. Mereka mengecualikan rambut, gigi, dan kukunya. Menyentuh bagian-bagian tersebut tidak membatalkan wudu. Adapun menyentuh mahram yang tidak diharamkan selamanya seperti ipar atau bibi dari istri, maka menyentuhnya membatalkan wudu. Demikian pula batal wudunya dengan menyentuh ibu dari wanita yang digauli secara subhat. Demikian pula anak perempuannya. Sebab menikahi dua wanita tersebut meskipun diharamkan selamanya, akan tetapi pengharamannya bukan karena nasab, persusuan atau musyaharah. Sedangkan menurut mazhab Hanbali, sentuhan akan membatalkan wudu apabila dilakukan dengan syahwat dan tanpa penghalang. Tidak ada bedanya apakah wanita itu mahram atau bukan, apakah masih hidup atau sudah meninggal, masih muda atau sudah tua, dewasa atau masih anak-anak, yang secara umum sudah menimbulkan syahwat. Demikian pula wanita, jika ia menyentuh laki-laki dengan syarat yang telah disebutkan, sentuhan tidak membatalkan kecuali terjadi kontak antara bagian-bagian tubuh selain rambut, gigi, dan kuku. Menyentuh tiga bagian ini tidak membatalkan wudu, sementara orang yang disentuh tidak batal wudunya meskipun ia merasakan kenikmatan. Sentuhan antara laki-laki dan laki-laki meskipun amrot yang tampan atau anak muda yang tampan tidak membatalkan wudu. Demikian pula antara perempuan dengan perempuan. Kemudian ulama Maliki berpendapat bahwasanya apabila orang yang berwudu menyentuh orang lain dengan tangan atau bagian tubuhnya, maka wudunya batal dengan beberapa syarat, baik syarat yang terkait orang yang menyentuh maupun orang yang disentuh. Orang yang menyentuh haruslah seorang yang sudah balik sengaja menyentuh untuk mendapatkan kenikmatan, atau ia tidak sengaja menyentuhnya tapi jika ia merasakan kenikmatan jadi batal wudunya. Demikian pula orang yang tidak sengaja mencari kenikmatan namun kemudian ia merasakannya, maka batal wudunya. Orang yang disentuh disyaratkan tanpa penghalang atau
tertutup penghalang, namun sangat tipis. Jika penutupnya tebal maka tidak batal wudhunya. Kemudian orang yang disentuh adalah orang yang secara normal menimbulkan syahwat, maka tidak batal wudhu karena menyentuh anak kecil yang belum menimbulkan syahwat. Seperti anak usia 5 tahun, demikian pula wanita yang sudah tidak diminati lagi, sebab kecenderungan hati akan menjauh darinya. Adapun jika yang disentuh adalah wanita yang termasuk mahram seperti saudara perempuan, anak perempuan, bibi dari ayah atau dari ibu, dan ia menyentuhnya dan tujuan mendapatkan kenikmatan namun ia tidak merasakannya, maka wudhunya tidak batal karena niat ingin merasakan kenikmatan. Berbeda jika perempuan yang disentuhnya adalah perempuan asing, termasuk menyentuh adalah wanita asing, termasuk menyentuh adalah ciuman pada bibir. Hal ini membatalkan wudhu secara mutlak, meskipun tidak bertujuan meraih kenikmatan atau ia merasakannya, walaupun ciuman itu karena terpaksa atau tidak diniatkan sebagai salam perpisahan. Menurut ulama Hanafi, menyentuh dengan bagian tubuh maupun tidak membatalkan wudhu meskipun objek dan subjek dalam keadaan telanjang. Apabila seorang laki-laki wudhu kemudian ia tidur bersama istrinya dalam satu ranjang dalam kondisi telanjang dan saling melekat satu sama lain, maka wudhu keduanya tidak batal kecuali dalam dua kondisi berikut. Pertama, ada madhi atau sejenisnya yang keluar. Kedua, ia meletakkan kemaluannya kepada kemaluan istrinya. Kondisi ini akan membatalkan wudhu si laki-laki dengan dua syarat. Pertama, ia mengalami ereksi. Kedua, tidak ada yang mengalami panasnya suhu tubuh. Adapun wudhu si perempuan maka batal hanya dengan adanya pertemuan kemaluan. Apabila kemaluan si laki-laki mengalami ereksi, apabila si perempuan tidur dengan perempuan lain kemudian mereka bersentuhan dengan kondisi seperti di atas, maka wudhu keduanya batal hanya dengan menempelkan kemaluan keduanya. Kemudian yang ketiga yang membatalkan wudhu adalah menyentuh zakar dan sejenisnya tanpa penghalang. Ada beberapa perbedaan pendapat ya di antara para ulama mazhab. Ulama Hanafi berkata menyentuh zakar tidaklah membatalkan wudhu sekalipun dengan syahwat, baik dengan menggunakan telapak tangan ataupun dengan bagian dalam jemari tangannya, sebab Rasulullah pernah didatangi seorang laki seperti orang Badui, lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, bagaimanakah pendapat Anda tentang seseorang yang menyentuh zakarnya ketika sholat?" Beliau menjawab, "Ia hanyalah bagian dari tubuhmu atau sepotong daging dari tubuhmu." Akan tetapi, ia dianjurkan untuk wudhu kembali agar keluar dari perselisihan ulama, karena ibadah dengan cara yang disepakati lebih baik daripada ibadah yang diperselisihkan. Wudhu juga tidak batal karena ia menyentuh satu bagian dari bagian tubuhnya. Jika ia menyentuh lingkaran tubuhnya maka wudhunya tidak batal. Demikian pula jika wanita menyentuh kemaluannya tetapi ia tidak memasukkan jarinya atau sesuatu ujung suntikan dan ia membenamkannya, maka batal wudhunya, sebab posisinya dihitung sebagai masuknya sesuatu ke dalam kemudian keluar lagi. Jika ia hanya memasukkan sebagian tidak membenamkan sesuatu, jika pada saat dikeluarkan ternyata basah atau ada bau, maka batal wudhunya. Jika tidak, maka tidak batal. Kalau menurut mazhab Maliki, menyentuh kemaluan membatalkan wudhu. Dengan syariah ia menyentuh zakarnya sendiri yang masih melekat pada dirinya, maka jika disentuh adalah zakar orang lain maka disebut alamis dan berlaku baginya ketentuan tentang alams. Kedua adalah balik, maka tidak batal wudhunya seorang anak kecil karena sentuhan. Ketiga, tidak ada penghalang. Keempat, sentuhan dilakukan dengan bagian dalam telapak tangan atau bagian sampingnya, atau dengan bagian dalam jari tangan atau bagian sampingnya, atau bagian ujung jari tangan meskipun jari ini adalah jari tambahan. Wudhu tidak batal jika sentuhan terjadi dengan anggota tubuh yang lain, misalnya dengan paha atau lengan bawahnya. Tidak batal pula jika ia menyentuhnya dengan kayu atau dilapisi penghalang. Wudhu menjadi batal apabila sentuhan dilakukan memenuhi syarat yang telah disebutkan tadi, yaitu dengan tangan. Kemudian ulama Syafi'i berkata wudhu menjadi batal dengan menyentuh zakar baik yang masih melekat maupun yang sudah terpisah darinya, selama zakar itu tidak dipotong-potong hingga tidak bisa lagi dinamai zakar. Wudhu juga batal karena menyentuh tanpa bekas
tempat bekas potongan zakar. Menyentuh zakar dapat membatalkan wudhu jika memenuhi beberapa syarat, yaitu tanpa penghalang dan dilakukan dengan telapak tangan bagian dalam atau jari-jari, yaitu bagian yang tidak tampak ketika telapak tangan yang satu ditumpukkan pada yang lain. Dengan demikian wudhu tidak menjadi batal karena menyentuh zakar dengan telapak tangan di bagian pinggir atau ujung jari atau bagian di antara jari-jari. Sedangkan ulama Hambali tidak mengkhususkan batalnya wudhu karena menyentuh hanya pada zakarnya sendiri, tapi juga karena menyentuh zakar orang lain. Oleh karena itu mereka berkata, atau mazhab Hambali mengatakan, meskipun zakar anak kecil atau mayat, akan tetapi akan dihukumi batal adalah wudhu orang yang menyentuh, bukan orang yang zakarnya disentuh. Demikian juga wudhu seorang wanita menjadi batal karena menyentuh kemaluannya, sebagaimana batal wudhu orang lain yang menyentuh kemaluannya. Lingkaran tubuh hukumnya sama dengan kemaluan menurut mazhab Hambali, berbeda dengan biji testis atau rambut sekitarnya. Menyentuh kedua bagian itu tidak membatalkan wudhu. Kemudian yang keempat, sesuatu yang keluar bukan dari kemaluan atau dubur. Pembatal wudhu sebab ada yang keluar dari dua lubang adalah sesuatu yang keluar dari tubuh manusia, namun bukan dari kubur atau dubur. Yang membatalkan yaitu seperti nanah yang keluar dari bisul atau darah yang keluar karena bisulan atau luka dan sebagainya. Setiap najis membatalkan wudhu dengan pendapat para mazhab tadi. Kemudian terakhir adalah ridah atau murtad. Jika orang yang wudhu murtad dari agama Islam, maka batal wudhunya. Wudhu tidak batal karena tertawa terbahak-bahak dalam sholat. Wudhu tidak batal tidak pula karena makan daging. Tidak pula batal karena memandikan mayat. Meskipun juga tidak batal karena keraguan apakah ia hendak berhadas atau tidak. Dalam persoalan ini ada dua bentuk. Pertama, ia wudhu dengan yakin, kemudian timbul keraguan apakah ia berhadas setelah wudhu tersebut atau tidak. Keraguan seperti ini tidak membatalkan wudhu, sebab ia ragu akan datangnya hadas setelah ia berwudhu, dan keraguan tidak bisa menghilangkan keyakinan bahwa ia sudah bersuci. Kedua, ia yakin sudah berwudhu dan ia pun yakin sudah berhadas, namun ia ragu apakah ia berwudhu setelah hadas. Jika demikian, maka wudhunya masih tetap berlaku. Misalnya, setelah zuhur ia wudhu dengan yakin, ia pun hadas dengan yakin, namun ia ragu apakah hadas itu terjadi lebih dahulu sehingga wudhunya masih tetap ada, ataukah wudhu yang terjadi lebih dahulu sehingga wudhunya menjadi batal karena hadas. Maka dalam kondisi ini harus dikembalikan pada kondisi sebelum zuhur. Jika ia ingat bahwa sebelum zuhur ia berada kondisi hadas, maka ia dianggap sudah bersuci setelah zuhur, sebab ia yakin terjadi hadas pertama yang terjadi sebelum zuhur, dan ia yakin akan wudhu yang terjadi setelah zuhur, lalu ia ragu dan hadas yang kedua menjadi setelah zuhur. Apakah terjadi sebelum atau sudah wudhu? Namun keraguan tidak bisa menyingkirkan status asalnya. Jadi harus tidak boleh ragu-ragu. Syukron, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.